رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه. Saya termotivasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berbunyi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya, dan saya ingin menjadi salah seorang di antaranya. Al-Quran itu mulia dan akan memberikan kemuliaan itu kepada siapa saja yang membacanya, menghafalnya, apalagi mengamalkannya. Makanya saya ingin meraih keutamaan Al-Quran sehingga kelak saya bisa memuliakan Umi dan Abi dengan memakaikan mahkota di kepala mereka. Yang memotivasi saya dalam menghafal Al-Quran itu karena saya sangat sayang pada Umi dan Abi saya. Saya ingin kelak jika Allah menakdirkan saya untuk masuk ke surganya, saya bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua saya. Kami pernah diajarkan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Menambah hafalan ayat demi ayat itu tidak mudah, terlebih ketika kita dihadapkan pada hafalan yang harus dituntaskan pada hari itu juga. Alhamdulillah, melalui program pembinaan dari sekolah, lewat bimbingan dari ustadz dan ustazah, kami selalu dibina dalam hafalan. Setiap hari menyetorkan hafalan selalu disemangati dan dinasihati oleh ustadz dan ustazah, sehingga hafalan kami hingga saat ini selalu bertambah setiap juz. Perjuangan saya dalam menghafal Al-Quran selama di Mahfadzah itu sangat terstruktur. Ada target hafalan yang harus disetorkan di sekolah dan target murojaah yang harus dituntaskan di rumah. Tidak jarang saya mendapatkan adanya kesulitan-kesulitan dalam menghafal Al-Quran, sehingga itu menjadi beban tersendiri untuk saya. Pun saya harus mengikhlaskan jam istirahat ketika saya tidak menyelesaikan target tersebut. Namun karena adanya target tersebut sehingga memudahkan saya melalui ujian ciri khas kemarin. Perjuangan saya selama menghafal Al-Quran itu tidak mudah, karena dalam menghafal Al-Quran kita harus memperhatikan bagaimana makhraj dan tajwid yang tepat. Setiap hari kami menyetorkan hafalan, walaupun itu sulit, tapi kami tetap berusaha. Berkat dukungan dari orang-orang yang menyayangi kami, insya Allah kami akan semangat untuk menambah hafalan. Mengantuk, adik ribut, terus disuruh-suruh kakak. Ketika adanya tugas yang belum diselesaikan, ditambah dengan hafalan yang harus saya murojaah dan tugas rumah yang harus saya lakukan, serta adanya rasa ngantuk dan keinginan untuk bermain HP, disitulah saya merasa untuk sulit fokus menghafal Quran. Kendala terberat dalam saya menghafal Al-Quran itu ada saat di mana saya merasa berada pada titik jenuh, malas, capek, sehingga membuat saya tidak ingin menghafal Al-Quran pada masa itu. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan 2-3 juz dalam satu semester. يا رجائي
selalu mengingatkan, menasehati, memberi semangat, dan mendampingi saya saat menghafal atau murojaah. Umi dan Abi adalah orang yang paling saya sayangi di dunia. Tetapi hingga saat ini saya belum bisa membanggakan Umi dan Abi. Saya merasa belum membanggakan Umi dan Abi saya, tetapi insya Allah kelak suatu saat nanti saya ingin membanggakan mereka. Saya merasa saya belum bisa membanggakan Umi dan Abi. Saya merasa saya masih harus memperbaiki perilaku saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi anak yang membanggakan Umi dan Abi, berprestasi, dan menjadi anak yang soleha penghafal 30 juz Al-Quran. والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. Rajin belajar, sami'na wa ato'na, patuh atau mau mendengarkan ustazah dan orang tua. Adik-adik, semangatlah. Adik-adik, rajinlah dalam belajar. Manfaatkan waktu yang terbaik ini. Semoga kelak kalian semua sukses dan bisa membanggakan Umi dan Abi, ustazah dan sekolah kita. Teman-teman yang menghafal Al-Quran, tetap semangat untuk menghafal ayat-ayat baru, memurojaah surah demi surah. Walau terkadang itu susah, tapi dibalik kesusahan kalian dalam menghafal Al-Quran, insya Allah itu pasti ada hikmahnya. Di Mafadah tak hanya mengajarkan kita cara membaca Al-Quran, tapi dia mengajarkan kita bagaimana cara mencintai Al-Quran dan mendekat dengan Al-Quran, dan mengajarkan kita bagaimana cara kita beradab kepada teman dan orang yang lebih tua. Semoga Mafadah menjadi makin kreatif, inovatif, dan program-programnya mampu memotivasi anak-anak agar senantiasa dekat dengan Al-Quran. Pengalaman yang paling berkesan itu kebersamaan bersama teman-teman saat porseni, berlomba bersama, makan bersama, bercerita, dan bahkan tertawa bersama. Ustazah, mungkin ada kelakuan kami selama ini yang kurang berkenan bagi ustazah. Afan ustazah, selama ini mungkin kami banyak menyusahkanmu. Tingkah kami yang mungkin membuat kamu kesal. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbananmu. Jasa ustaz dan ustazah tidak akan saya pernah lupakan. Masa-masa kita ini sangat bermakna bagi saya. Walaupun sekolah saya tidak semewah sekolah lain, tapi bagi saya sekolah saya adalah yang paling istimewa di hati saya. لم أدر من أين بعد